Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ahli baitihi radhiyallahu ajma'in. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. إلى حضرة سلطان أولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع الأولياء من مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها وأينما كانوا وخصوصا أولياء إندونيسيا وفي جزيرة الجوا وخصوصا إلى روحي بهاشم الشاري وخصوصا إلى روحي بآل صديق أمن وخصوصا إلى روحي أول من أمر في هذه قرية بلطان شيء لله لهم الفاتحة. إلى حاضر أبينا آدم ومن حواء ولجميع الأنبياء المرسلين والأولي العارفين وشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وأقربائنا وأشقائنا ولجميع شيخنا ولمن استمعنا هنا لهم الفاتحة. وخصوصا إلى روحي بيامين sekalian وخصوصا إلى روحي بأسمان sekalian. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأزم مدخلهم وتقبل حسناتهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وخصوصا إلى روحي من أهل هذا الجماعة sedaya bapak ibunipun kula ki jamaah GSM ingkang sampun sumari ugi keluarganipun sedherek ibun ingkang sampun sumari sedaya jalar istri ageng alit ingkang tepi ingkang celah ingkang kerimatan ingkang boten karimat saking bapak saking ibu fi qubrihim. Taqabbalallahu amalahum wa ghafara dhunubahum wa nawwara qabrahum wa ja'ala qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum khufratan min khufarin niran. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahumul Fatihah. Wa khususan dumateng sedaya jamaah GSM keluarganipun ingkang sameneika taksih nandhang gerah mugi-mugi dipun paringi kesehatan, kesarasan, kawilujengan, dipun angkat penyakitipun, dipun angkat dosa-dosanipun, dipun angkat derajatipun, dipun paringi kesabaran, ketabahan, keikhlasan kegiatan anggenipun nabi ujian. Allahumma rabban nasi bil basai syifa anta syafi la syifa la syifa ka syifa la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Wa khususan dumateng sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, rezeki ingkang halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang shaleh lan shalihah dipun paringi saged istiqomah anggenipun netepi ibadah, saged ngapalaken Al-Qur'an kanthi istiqomah, dipun kampilaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun kampilaken anggenipun ziarah Makkah Madinah, dipun tepihaken saking sedaya musibah, bala lan fitnah. Mugi kita sedaya bijang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Oke, istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Wa
Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadiral muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang tansah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya Pulau Tondo kang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada hari ini kita semuanya masih dikaruniakan berbagai macam nikmat sehingga pagi hari ini bisa hadir kembali untuk mengikuti kajian rutin, belajar, menghafalkan dan mentadabburi isi dari Al-Quran dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apalagi kemarin sudah barusan libur setelah kita mengadakan kegiatan peringatan Maulid di sini. Alhamdulillah saya lihat kok tambah banyak nih gini. Alhamdulillah, sepertinya ada yang baru. Mudah-mudahan ini nanti bisa membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya senang sekali kalau bulan Maulid niku nggih. Bulan Maulid itu di mana-mana syiarnya, ya kebiarnya, rasa senang kita terhadap kelahiran Kanjeng Nabi itu luar biasa semaraknya. Ya. Kalau kita senang dengan kelahiran putra kita, kemudian ada yang memperingati ulang tahun, saking senangnya, ya. Apalagi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kelahiran beliau ini yang sudah kemudian mengantarkan kita sebagai umat yang terbaik di antara seluruh umat-umat yang ada di seluruh dunia. Ketika nanti di padang mahsyar, meskipun kita itu umat yang paling akhir diciptakan, tapi kita tidak perlu terlalu lama menunggu dihisab di padang mahsyar yang begitu panasnya. Jenengan sekarang merasakan panas nggih? Sumu ongkep ngaten, keringetnya dileweran. Nanti di padang mahsyar, saking panasnya niku, keringat kita itu sampai mengucur deras. Bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Saking panasnya, sampai-sampai diibaratkan panasnya matahari itu satu jengkal di atas kepala kita, sakilan niku ibarat nggih, saking panasnya, ya. Bahkan suatu riwayat dikatakan kalau saja pada saat itu ada wanita yang melahirkan di padang mahsyar, dia rela menginjak anaknya yang baru lahir supaya kakinya tidak kepanasan. Saking panasnya. Dan di sana itu berhenti menunggu dipanggil oleh Allah, hanya menunggu saja lamanya 50.000 tahun. Hanya menunggu loh niku 50.000 tahun. Jadi kan wonten sing umurnya sekarang 1000 tahun. 100 tahun mboten wonten nggih. Nah itu 50.000 tahun masih menunggu saja, panasnya luar biasa. Saiki pirang jam ngoten panas kipas ngoten nggih. Itu bandingannya dengan 50.000 tahun, luar biasa. Tapi nanti Rasulullah itu menunggu kita. Umatnya dipanggil, umatku, mana umatku? Yang merasa umatku kesini, aku akan berikan minuman dari telaga Kausar. Dicidukkan oleh Rasulullah, diminumkan kepada umatnya, kepada kita semuanya. Nopo dicidukkannya nopo? Ya dicidukne niku lho. Nggih, ngaten pokoke. Nah, orang yang minum air dari telaga Kausar itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Satu teguk saja
itu adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Di luar Kanjeng Nabi Muhammad umatnya tidak ada yang mendapatkan seperti itu. Ini masih syafaat yang begitu kecilnya. Apalagi kemudian Rasulullah menunggu kita, menunggu di ujung sirat, jembatan Siratal Mustaqim sambil berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Begitu kemudian ada umat yang masuk neraka menangis luar biasa, diselamatkan oleh syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Rasul kepada kita, maka alangkah kemudian kita sungguh tidak beradab kalaupun kita tidak merasakan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak baca sholawat supaya kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Kanjeng Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang mewariskan mukjizat kepada umatnya. Tidak ada umat-umat sebelum Nabi Muhammad yang mewariskan mukjizat kepada umatnya. Fir'aun itu siapa yang melawan Fir'aun? Nabi Musa. Nabi Musa ini memiliki mukjizat berupa tongkat. Tongkatnya kalau dipukulkan ke laut bisa membelah, dipukulkan ke batu bisa keluar air. Ada kaumnya yang kehausan, tidak ada air, kemudian dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air untuk 12 sukunya. Kemudian dilemparkan menjadi anakonda, menjadi ular yang sangat besar. Tapi itu tidak diwariskan ke umatnya. Coba kalau jenengan dapat warisan tongkat nih, enek tonggone sing gregetne diuncali. Tapi Rasulullah kemudian mewariskan mukjizat kepada umatnya berupa Al-Quran. Masya Allah, panjenengan ini sekarang sedang berhadapan dengan mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana umatnya Nabi Musa seakan-akan mendapatkan mukjizat berupa tongkat, tapi mereka tidak mendapatkannya. Jenengan niku lho pun luar biasa. Senaosa ngaten nggih, pramila ya. Meskipun panjenengan berhadapan dengan mukjizat, harus disyukuri ya. Meskipun bacaannya masih ora apal-apal, ora apa-apa, ngoten lho. Aku wis nyekel mukjizat, ngoten lho. Nggih, ya. Termasuk ini yang baru-baru niki, nggih. Jangan pernah berniat di sini menghafal aku pengen iso cepet apal, mboten ngaten. Karena niat kita di sini adalah untuk senantiasa membersamai Al-Qur'an sampai akhir hayat kita. Ngaten. Karena kalau niat kita membersamai bareng-barengi Al-Qur'an setiap harinya, insya Allah nanti di hari kiamat kita yang gantian dibersamai oleh Al-Qur'an. Kita itu umat yang luar biasa, dapat syafaatnya Rasulullah, dapat syafaatnya mukjizat dari Rasulullah, ya, syafaat Al-Qur'an. Syafaat Al-Qur'an niki pun luar biasa. Jenengan mendel mawon nggih ning alam kubur ngaten mendel mawon niku pun dibela kali Al-Qur'an, khususipun surat Al-Mulk niku pun dibela wis mboten saged napa-napa, sing penting dikancani niku pun remen sanget. Jangan lek dikancani kalih tiyang sing bagus, gagah, kuat ngoten remen napa mboten. Nah nggih, pramila. Ya, dan mudah-mudahan kita semuanya terus bisa membersamai Al-Qur'an sampai dengan akhir hayat kita. Ngoten nggih. Dan hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita surat Al-Haqqah. Surat Al-Haqqah. Monggo sebelum kita lanjutkan kita murojaah bersama-sama langsung dari ayat 9 berarti wajah terakhir sampai ayat berapa? 16. Monggo kita murojaah bersama-sama, kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum
rabbiyah inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Baik, alhamdulillah. Sampai situ nggih? Sampai wahiyah. Baik, kita lanjutkan sekarang ayat 17 ya. Mungkin wonten ingkang enggal masih baru, saya ingin tahu nggih, berapa orang yang belum tahu metode yadain. Yadain. Oh nggih, wonten nggih. Baik, alhamdulillah. Niki mboten badhe kula terusaken riyin sebelum saya jelaskan tentang yadain. Jadi kenapa kok kathah tiang ingkang usianya sudah 40 tahun ke atas, niki sudah 40 tahun ke atas ya. 30 maksudnya 30. Makanya sampe bereng kula tasik sekawan melas. 4 tapi 14 bukan 40. Nggih. Maksudnya ngaten. Kenapa sudah usia begini tapi masih terus semangat menghafal Al-Qur'an? Bisa jadi baru sekarang bersemangat atau tahunnya, atau bisa jadi sikit biyen wis pengen ngapalnya tapi kok ora iso-iso. Begitu berada di sini, oh tibake carane mek ngene tok. Ngoten nggih. Nah, maka saya akan sedikit jelaskan beberapa cara di dalam menghafalkan supados panjenengan ngraose gampil. Karena Al-Qur'an itu sebenarnya memang mudah dihafal. Nggih, laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya Al-Qur'an itu mudah untuk dihafal. Akan tetapi banyak orang yang merasa kesulitan karena bisa jadi dia merasa memang belum ada kerentek niatan menghafal atau sudah berusaha menghafal tapi tidak tahu caranya yang mudah. Ngaten nggih. Nah, pramila panjenengan di sini saya jelaskan sedikit sebelum kita masuk ke ayat 17. Ya, di dalam menghafalkan di sini ada 4 tahapan. Nggih, 4 tahapan ini harus diikuti. Ya. Nggih, menapa? Medbeja. Nggih. Ya, baterainya habis niku wau. Nggih, napa-napa. Nggih, ada 4 metode yang harus diikuti. Ini harus betul-betul diikuti, jangan sampai panjenengan melompat. Nggih, maksudnya mencolot, betul mencolot nggih. Kan mendel mawon di situ pun mencolot. Maksudnya ngaten. Maksudnya jangan sampai kemudian urung sabar mengikuti tahap yang pertama terus langsung tiba-tiba mengikuti tahap berikutnya. Nih, tahap pertamanya adalah namanya yadain. Yadain itu menghafalkan awal kata pada ayat yang dihafalkan. Terus menika menghafalkan nomor ayatnya supados ayatnya niku mboten kuwolak-walik. Itu yang pertama, namanya yadain. Yang kedua, fahmil Quran, memahami makna dari Al-Quran. Kenapa kita harus memahami makna? Nggih, banyak orang menghafalkan saja tapi tidak paham maknanya sehingga dia tidak berimbas pada peningkatan keimanan. Tapi sudah bagus menghafal tanpa mengingat makna, itu sudah bagus. Ya, karena satu huruf pinter pahalanya 10. Ya, itu sudah sangat bagus. Tapi kita harus ingat bahwa Al-Quran diturunkan itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai
peringatan bagi manusia. Bagaimana mungkin seseorang bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan peringatan kalau dia tidak paham maknanya. Ngaten nggih. Meskipun ini bukan dalam bentuk tafsir secara penuh, nggih, akan tetapi paling boten sebagai tadabbur, sebagai peringatan bagi diri kita sendiri. Ya, karena untuk belajar tafsir ada ilmunya tersendiri yang lebih detail. Ngaten. Kita hanya mencuplik beberapa saja. Yang ketiga metodenya adalah taksimi. Taksimi itu, nah niki yang seringkali orang tidak sabar, adalah membaca tanpa dihafalkan. Seringkali orang terjebak di nomor 3 ini. Wis krasa mulai iso apal, tapi belum masuk tahap keempat, wis mulai ngapal nih. Jadi saya ulang-ulang terus, pada tahap taksimi jangan pernah berusaha menghafal, tapi lihat tulisannya, lihat maknanya, resapi maknanya, perbaiki tajwidnya. Tujuannya ditaksimi seperti itu. Baru kemudian yang keempat adalah talaqi. Jenengan tutup mushafnya, jangan diintip, nggih. Ora ada diintip niku nggih. Jangan jadi inceng oleh nginceng titik, oh aku sing lali iki, tapi ditutup lagi. Jangan kemudian terus membuka. Nah ini yang keempat baru menghafalkan. Paham nggih? Insya Allah. Kita lanjutkan. Baik. Sekarang kita masuk ayat 17. Oh, yadain nggih, yadain. Yadain ini menghafal nomor ayat. Yadain artinya dua tangan. Nggih. Napa? Dua tangan. Di tanganku, yadain dua tangan, kanan dan kiri. Ya, kanan itu untuk satuan, kiri untuk puluhan. Kanan nopo? Satuan, kiri puluhan. Nggih. Terus kalau saya mengangkat tangan kanan itu berarti untuk satuan. Satuan itu 1 sampai 9 niku satuan. Kalau puluhan ya berarti 10, 20, 30, 40 ngaten nggih. Nah, sekarang coba ikuti saya, tangannya sebelah kanan diangkat, nggih. Ya, baik, ndak tinggi-tinggi ndak apa-apa. Saat koncone sebelah. Baik, ikuti saya sambil teriak 1. Tangannya seperti ini. Ini berarti kalau saya seperti ini angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Alah podo hitung-hitungan biasa, ngenok diwarai. Baik, yang membedakan adalah mulai 6. 6 itu ditekuk jendike. 6 ngaten nggih, ngaten. 6 ditekuk malih 7. Ditekuk malih 8. 8 bentuknya seperti pistol. Jadi kalau saya ngomong pistol berarti 8. Kemudian ditekuk lagi 9 jempol. Ngaten nggih, paham ya? Baik, coba 1 bagaimana? 2, 4. Sekarang langsung 6. Ayo pripun mau 6. 6 caranya buka semua dulu, tekuk 1. Nggih. Kemudian 8 pistol. 9 jempol. Paham nggih? Nah, insyaallah. Sekarang yang sebelah kiri sama seperti tadi tapi untuk puluhan. 10 tangannya seperti ini. 20, 30, 40, 50. Nah, 60 sami seperti tadi ditekuk jendike. 60, 70, 80, 90. Nah, ngaten nggih. Jadi kalau ini tadi setelah 9 ditekuk lagi gegem, ini bukan 10 tapi ini 0 nggih. Kalau 10 ditambah dengan sebelah kiri. Ngaten nggih. Nah, langsung mawon. Sekarang berarti ayat 17. Ayat 17 berarti 10 dan 7. 10 sebelah kiri, kemudian 7 sebelah kanan. Pripun 7? Buka semua, tekuk. Nah, pinter anak-anak. Baik, ini adalah 17. Mungkin ada yang mikir, kok ribet mboten. Ini bukan ribet. Ini pertama melatih otak kanan, kedua ini
ini tanda melatih kalau kita pas nanti ngapalkan Quran, kita tidak perlu mikir lagi. Iki sing tak apal nih ayat piro, mboten usah mikir. Apalagi ini surat Al-Haqqah ada 52 ayat. Aku sampai ayat piro ya iki mau, pas ngapalkan bingung. Tinggal lihat tangannya saja, pas tangannya gerak ngaten, terus kemudian tangannya ngaten, iki ayat piro ya. Nah, ini berapa berarti? 39. Ya, oh aku tekan ayat 39, iki sing aku lali iki. Ngaten nggih. Nah, baru kemudian dilihat apa ya 39 sing lali. Nah, kalau jenengan tidak seperti ini, makin goleki endi ya sing aku lali ngaten nggih. Ini tangan ini untuk memudahkan panjenengan supaya ketika menghafalkan Quran jenengan tidak perlu ngangen-ngangen nomor ayat berapa yang sedang jenengan hafalkan. Ngaten nggih? Baik. Sekarang ayat 17. Kemudian seperti ini. 18 bagaimana? Ditekuk lagi sebelah kanan. 19 ditekuk lagi. 20 ngegem sebelah kanan, sebelah kirinya nambah lagi 2. Berarti 20. Ngaten nggih? Baik. Sekarang kita masuk ke ayat 17. Tadi sudah yadain sudah paham, 17 tangannya seperti itu. Nanti kita praktekkan pada saat menghafal. Pada saat masuk metode 3, tangan jenengan harus seperti ini supaya ingat, oh ini ayat 17 yang sedang saya hafalkan. Sudah, sekarang kita masuk ke fahmil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya sambil melihat mushafnya. Ayat 17. Ayat 17. Bismillah. Ikuti saya. Wal malaku dan malaikat, ala atas arjaiha penjurunya. Ha di situ adalah nya. Nya itu artinya apa? Lihat ayat sebelumnya yaitu langit ya. Di ayat 16 kan wang syaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah. Terbelahlah langit, maka kemudian pada hari itu langit itu sangat rapuh, sangat wahiyah, lemah. Nah, kemudian ayat 17 wal malaku malaikat ala arja'iyah di seluruh penjurunya. Ya, kita lanjutkan. Wa dan yahmilu membawa. Masih ingat kata yahmilu dan kata hamala artinya napa? Membawa. Kalau dalam bahasa Indonesia hamil, orang hamil itu berarti sedang membawa. Ngaten nggih? Ya. Wa yahmilu dan membawa. Ini maksudnya bukan malaikat hamil nggih. Malaikat membawa. Apa yang dibawa? Arsya, ars. Rabbika Tuhanmu. Fauqahum di atas mereka. Yauma idzin hari itu. Samaniyah 8. Kita ulangi. Wa dan yahmilu membawa. Arsya langit arsya ars. Rabbika Tuhanmu. Fauqahum di atas mereka. Yauma idzin hari itu. Samaniyah 8. Lanjutkan. Yauma idzin hari itu. Tu'raduna. Kalian dihadapkan. La tidak. Takhfa bersembunyi. Minkum dari kalian. Khafiyah sesuatu pun. Kita ulangi. Yauma idzin hari itu. Tu'raduna. Kalian dihadapkan. La tidak. Takhfa bersembunyi. Takhfa dari kata khafi. Khafi itu artinya tersembunyi ya. Minkum dari kalian. Khafiyah
tersembunyi. Khafiyah tersembunyi. Artinya khafiyah itu yang tersembunyi segala sesuatunya, ya. Khafiyah dari kata khafi. Jadi takhfa dan khafiyah itu satu akar kata, artinya tersembunyi. Tidaklah tersembunyi dari hadapan kalian khafiyah sesuatu pun. Jadi nanti di sana tidak ada satu pun yang disembunyikan oleh Allah dan tidak ada yang bisa jenengan sembunyikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan semuanya pada hari kiamat. Ini kan kemarin menjelaskan tentang hari kiamat nih. Bagaimana hari kiamat pada saat itu? Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, terjadilah hari kiamat. Wa syaqqatis samaa'u fahiya yauma idzi wahiyah, rapuhlah pada hari kiamat langit-langit itu terbelah, kemudian di penjuru langit itu wal malaku ala arjaiha, banyak sekali malaikat-malaikat. Kemudian di sana ada malaikat yang spesial, yaitu 8 malaikat yang di situ dijelaskan. Malaikat ini 8 malaikat ini bertugas memikul arsy, ya. Arsy itu adalah makhluk Allah yang begitu besar, ya, yang dipikul. Jadi jangan pernah membayangkan bahwa jadi arsy, kemudian di sana ada kursi. Kursi itu bukan tempat duduknya yang ditempati Allah, mboten. Ini Allah itu maha suci dari sesuatu yang bertempat. Tapi ini untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan Allah yang luar biasa, ya. Yang di situ untuk memikulnya saja perlu malaikat, ya. Malaikat itu saking besarnya, satu orang malaikat itu tingginya antara telinganya, ujung telinga dengan pundak itu jaraknya 500 tahun, ya. Saking besarnya, dan itu memikul arsy, ya. Yang memikul adalah 8 malaikat. Saking besarnya, jenengan bayangkan dari jarak telinganya malaikat itu saja bisa terbayangkan betapa besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang di situ kemudian ini untuk menjelaskan kepada kita betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi itu tidak ada artinya sama sekali, ya. Dan di situ ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala perbuatan kita waktu di dunia, ya. Tidak ada satupun yang ditutup-tutupi, ya. Yang bisa menutupi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau aib kita ingin ditutupi oleh Allah pada hari kiamat, syaratnya satu, jenengan harus bisa menutupi aib temannya, aib saudaranya sendiri waktu di dunia. Itu syaratnya. Kalau kita tidak ingin aib kita kemudian ditunjukkan oleh Allah di depan miliaran orang di dunia, syaratnya kita tutupi. Nah, biasanya kan malah yuk tak omong. Aja ngomong ya tak omong. Kae lho. Ya, kita rahasia. Itu aibnya orang wis dibuka itu, nggih. Nah, kalau kita mengetahui aib orang sudah tutupi. Mosok to wis to ya wis bene. Ngoten, nggih. Aja malah ngubyuki tambahan. Ngoten, ya. Baik, itu syaratnya. Baik, sampai di situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan masuk ke metode yang berikutnya, yaitu metode taksimi. Ayat 17 kita awali dengan ta'awud bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca, wal malaku ala arjaiha. Wal malaku ala arjaiha. Baik, perhatikan di situ. Wal mala, lam disukun, tidak boleh mantul, wal malaku, tapi ditekan, wal malaku. Kemudian malaku ku pendek, malaku ala panjang 4 ketukan, arja panjang 4 ketukan. Hati-hati pada kata iha, ha jangan ikut panjang. Iha cukup 2 ketukan. Ala, jadi perhatikan tangan saya, 4 ketukan itu berarti 2 ayunan.
ala arjaiha, berhenti, tidak boleh iha. Kemudian huruf ra yang disukun, ketika sebelum ra sukun ada fathah, ra-nya dibaca tebal, ar. Ra ketika tebal tidak boleh tersenyum, arja, bukan ala arja, tapi ar. Juga tidak boleh mencucu, ar, cukup seperti biasa, ar. Ketika ra tebal itu lidahnya ditegangkan, ya, pangkal lidah itu dinaikkan ke atas, supaya dia tebal, maksudnya seperti itu. Nah, ketika tebal itu tidak bisa tersenyum, itu tidak bisa. Ra ketika tebal dia mulutnya seperti biasa, tapi ditegangkan lidahnya. Wal malaku ala arjaiha, silakan. Wal malaku ala arjaiha, lagi. Wal malaku ala arjaiha, lagi sambil lihat terjemahan. Lagi terjemahan. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Baik, kita jelaskan satu persatu. Wa yahmilu, hak ketika disukun dia harus terus mengalir, tidak boleh berhenti. Tidak boleh wa yahmilu arsya, tapi wa yahmilu arsya. Nggih, lu pendek arsya pakai shin. Arsya, kemudian rabbika pendek semuanya, kemudian fauqahum, hum ketika bertemu dengan yauma harus ikut mengalir, fauqahum yau, tidak boleh fauqahum yauma, nah, itu terputus. Yauma idzin, dengung, idzin ketemu dengan tha, bukan sin tapi tha, idzin thamaniyah wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Lagi. Saya penggal, lihat terjemahannya. Saya penggal sampai fauqahum, ikuti nanti sampai fauqahum tapi sambil lihat maknanya. Wa yahmilu 'arsya rabbika fauqahum, silakan. Wa yahmilu 'arsya rabbika fauqahum. Lagi terjemahan. Wa yahmilu 'arsya rabbika fauqahum yawma idzin thamaniyah. Terjemahan. Yawma idzin thamaniyah. Sekali lagi lihat terjemahan. Yawma idzin thamaniyah wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum
wal malaku sekali lagi. Baik, kita lanjutkan. Yauma idzin tu'raduna. Yauma idzin tu'raduna. Lagi. Yauma idzin tu'raduna. La takhfa minkum khafiyah. Baik, perhatikan takhfa, kha itu sifatnya tebal, takhfa ya. Ya. Kemudian minkum dengung khafiyah, hati-hati. Masih ingat ayat 8 kemarin? Masih dibuka kemarin? Oh maaf, ayat 7 bukan ayat 8. Nggih. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ini la takhfa minkum khafiyah. Yang satu khawiyah, yang satu khafiyah. Iya, hati-hati di situ ya. Ayat 7 khawiyah, kemudian ayat 18 khafiyah. Ya, hati-hati. Pokok jangan khafifah. Jangan sampai salah. Khafiyah ayat 18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Lagi. Lagi sambil lihat terjemahan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Sekali lagi terjemahan. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum. Baik, sekarang silakan dibaca 3 kali ayat 17 dan 18. Jangan dihafalkan, ya. Lihat tulisannya, betulkan tajwidnya. Kalau tajwid merasa betul, lihat terjemahannya, resapi maknanya. 3 kali wahid itsnan tsalatsa. Wal malaku ala qahum yauma idzin tsamaniyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Lagi fokus. Wal
Yaumaidin tu'raduna. Sekali lagi fokus. Wal baik, alhamdulillah. Ya, sebelum ditutup, sekarang yadainnya. Tadi kan masih huruf, masih angka, sekarang coba 17 bagaimana? Sebelah kiri 1, sebelah kanan 7. Lihat tulisannya, ikuti saya. Saya akan membacakan angka dan awal kata dari ayat ini. 17 wal malaku. Lagi 17 wal malak. Sekali lagi 17 wal malak. Baik, 18 tangannya ditekuk lagi menjadi pistol. 18 yauma idzin. 18 yauma idzin. Lagi 18 yauma idzin. Sekali lagi mulai 17 wal malaku. 18 yaum. Sekali lagi 17 wal malaku. 18 yaum. Baik, 17 diawali huruf wawu wal malaku, 18 diawali huruf ya yaumaidin. Siap. Baik, silakan ditutup mushafnya. Kita masuk tahap terakhir. Sama nafal? Ya memang belum dihafalkan. Ya. Wah, itu aku ngapal sekon nutup. Ya memang sekarang waktunya menghafalkan. Baik, ayat 17. Yadainya nomor tadi? Oh, sudah hafal gitu loh. Wal malaku ala arjaiha. Wal ingat nggih, setiap ada bacaan yang panjang dua ayunan tadi, pasti setelah itu adalah huruf hamzah. Entah itu a atau i atau u. Ngoten nggih? Berarti itu tadi wal malaku ala panjang berarti hamzah. Ala arja panjang lagi. Setelah ja panjang ini pasti hamzah. Berarti iha. Nggih? Wal malaku dan malaikat-malaikat ala atas arjaiha seluruh penjurunya. Wal malaku ala arjaiha. Wal malaku ala arjaiha. Hati-hati, panjangnya hanya 2 ayunan, jangan lebih. Ala langsung, tidak ucap ala arja terlalu panjang. Diayunkan sendiri tangannya. Cukup gini-gini tidak apa-apa. Nggak kepanjangan nyampluk tangganin gitu. Ya, ala arjaiha. Ngaten nggih, wal malaku wahid itsnani tsalatsa. Iya lagi. Wal malaku ala arjaiha. Baik, perhatikan. Wa yahmilu arsya. Wa yahmilu dan hamil, bukan hamil, mengangkat nggih. Wa yahmilu dan mengangkat arsya.
arsy. Ya, ada malaikat yang mengangkat arsy. Wa yahmilu arsya. Arsy-nya siapa? Tuhanmu. Rabbika. Wa yahmilu arsya rabbika. Lagi. Di mana tempatnya? Fauqahum, di atas mereka. Fauqahum. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum. Lagi. Sekali lagi. Yauma idzin thamaniyah. Pada hari itu jumlahnya thamaniyah 8. Yauma idzin thamaniyah. Sekali lagi. Iya. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum. Silakan. Yauma idzin thamaniyah. Saya rangkai. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin thamaniyah. Arsya rabbika fauqahum yauma idzin thamaniyah. Lagi. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin. Sekali lagi. Baik. Wal malaku ala arjaiha. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin thamaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin thamaniyah. Baik, saya rangkai satu ayat. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin thamaniyah. Wal malaku. Saya baca lagi, perhatikan kata-kata yang jenengan lupa. Masing-masing orang beda lupanya, ya. Yang lupa itu berhenti di situ hatinya, kemudian ingat-ingat apa yang membuat lupa. Misalnya wa yahmilu arsya, rupanya yang lupa rabbika. Berarti huruf ra yang membuat jenengan lupa. Oh, rabbika. Wa yahmilu arsya, setelah arsy itu rabbika, Tuhan. Misalnya seperti itu, nggih. Saya baca, fokus. Wal malaku ala arjaiha
wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Silakan. Wal malaku 'ala arjaiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Lagi wal malaku 'ala arjaiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Sekali lagi. Alhamdulillah, sudah hafal? Masya Allah, cuma 5 menit sudah hafal. Ya, kita lanjutkan. Yauma idzin tu'raduna. Yauma idzin tu'raduna. Yauma idzin, pada hari itu, tu'raduna, kalian dihadapkan. Yauma idzin tu'raduna. Jadi bukan tu tapi ain tu. Yauma idzin tu'raduna. Yauma idzin tu'raduna. Lagi. Yauma idzin tu'raduna. La takhfa minkum. La, tidaklah, takhfa, bersembunyi, minkum, dari kalian. La takhfa minkum. La takhfa minkum. Khafiyah. Khafiyah, yang tersembunyi atau segala sesuatunya. Jadi yang tersembunyi tidak ada. La takhfa minkum khafiyah. Lagi. La takhfa minkum khafiyah. Baik. Yauma idzin tu'raduna. Yauma idzin tu'raduna. La takhfa minkum khafiyah. Rangkai, perhatikan tu'raduna, na pendek langsung masuk ke la. Tu'raduna la, nggih. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yauma lagi. Yauma idzin nggih. Yauma idzin wahid itsani tsalatsa. Yauma tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Lagi. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Saya baca yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Lagi.
rangkai. Sekarang 17 dan 18 fokus. 17 yadainya apa? Wal malaku. 18 yauma idzin. Perhatikan. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Silakan. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Baik, mulai rada bulet nggih. Ketika dirangkai hati-hati karena ada yauma idzin 2. Di ayat 17 yauma idzin samaniyah. Di ayat 18 yauma idzin tu'raduna. Yauma idzin yauma idzin tu. Ya, saya rangkai sekarang, fokus, berhenti dalam hati. Di tempat jenengan lupa, ingat-ingat huruf apa yang membuat jenengan lupa pada kata itu. Ya. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Silakan. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Langsung 3 kali. Wahid itnani thalatha. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Lagi. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum